ikhlas dan sabar harus kita tanami dalam hati kita. Sudah jelaskan dalam firman Allah yang berbunyi, fa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Mari kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan nikmatnya sehingga kita masih bisa melihat siang dan malam. Salawat beriring salam tidak lupa kita curahkan ke baginda kita, yakni Nabi kita Habibullah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, bertemu lagi dengan kami di Pondok Pesantren Santri Tazakah di Tazakah Dakwah. Baiklah, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang ikhlas. Ikhlas telah dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru ilallaha mukhlishina lahuddinahu nafa. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah dengan ikhlas, semata-mata mereka hanya menjalankan agamanya. Hadirin para jemaah sekalian, mari kita jelaskan tentang ikhlas. Ikhlas yang tersebut, ikhlas dalam bersedekah, ikhlas dalam menerima ujian dari Allah, ikhlas dalam menjalankan perintahnya Allah. Mari kita jelaskan dalam tiga tersebut. Yang pertama, ikhlas dalam bersedekah. Jika kita bersedekah kepada orang, maka niatkanlah dari hati yang tulus. Bersedekah mengharap ridho dari Allah, bukan mengharap imbalan. Bersedekah itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya ingin mendapat balasan dari orang, maka tidak akan dapat ridho dari Allah. Jika kita bersedekah mengharap ridho dari Allah, maka pasti balasan dari orang ada, balasan dari Allah ada. Tergantung niatnya. Telah dijelaskan dalam hadis hadis Nabi yang berbunyi, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu diawali dengan niat. Jika niat kita bagus, maka sedekah itu akan ikhlas, akan diberkahi oleh Allah di akhirat nanti. Yang kedua, ikhlas dalam menaati agamanya Allah. Kita sebagai hambanya Allah, kita wajib melaksanakan agamanya Allah, perintah-perintahnya Allah. Contohnya, sholat, puasa, zakat. Kita harus menjalankan perintah-perintahnya. Karena dalam firman Allah yang berbunyi, wa ma umiru ilallaha mukhlishina lahuddinahu nafa. Padahal mereka hanya mengabdi kepada Allah dengan ikhlas, semata-mata mereka menjalankan agamanya. Dan kita sebagai hambanya Allah, kita harus menjalankan agamanya. Yang ketiga, ikhlas dalam menerima musibah. Ketika Allah memberi kita ujian, musibah, kecil maupun besar, kita harus ikhlas menerimanya. Contohnya, ikhlas dalam diberi musibah, mendapat musibah besar, keluarga meninggal, kita harus ikhlas walaupun dia telah meninggal kita. Kita boleh menangis, tetapi kita harus ikhlas apabila ia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas dan sabar harus kita tanami dalam hati kita. Sudah jelaskan dalam firman Allah yang berbunyi, fa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya orang sabar itu ia berkata, kita datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Baiklah, sampai di sini saja tema kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kalam semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.